Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridan Azhar. Akan mereview hasil pertemuan tadi, pertemuan ke-15 tentang masalah fikih kontemporer. Nah, masalah fikih kontemporer sendiri merupakan suatu bidang kajian yang menceritakan tentang persoalan-persoalan hukum Islam yang secara nyata atau kontekstual muncul pada saat ini dengan menerapkan metode istinbat hukum dan analisa ilmiah serta mendekatkan yang tepat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kemaslahatan manusia dunia akhirat. Seiring berkembangnya zaman, persoalan-persoalan fikih persoalannya juga berkembang dan tentu perlu adanya jawaban tentang persoalan tersebut. Dapat diingat bahwa tujuan dari hukum Islam sendiri merupakan mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Masalah fikih kontemporer sendiri dapat kita ukur dengan 5 aspek. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Nah, maqasid syariah ini merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya sendiri melakukan sholat dan zakat. Nah, sedangkan dari segi pencegahan bisa dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Kemudian yang kedua ada melindungi jiwa. Nah, bentuk maqasid syariah yang melindungi jiwa ini landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti atau dilukai apalagi dibunuh. Penerapannya sendiri adalah makan dan minum. Nah, untuk pencegahannya dilakukan secara kisos dan diat. Kemudian yang ketiga ada maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh. Contohnya narkoba dan minuman keras, termasuk dalam hal ini juga kebebasan dalam berpendapat secara aman bagi setiap orang. Nah, contoh penerapannya sendiri dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan bentuk pencegahannya sendiri dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Yang keempat, melindungi harta. Nah, untuk melindungi harta sendiri menjamin setiap orang berhak memiliki kekayaan, harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Nah, baik dalam bentuk pencurian, korupsi dan lain sebagainya. Penerapannya sendiri melakukan jual beli dan mencari rezeki, sedangkan pencegahannya adalah hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang terakhir, melindungi keturunan. Untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang bagi mereka karena dapat memberi dampak negatif bagi secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris dan lain sebagainya. Oleh karena itu penjagaannya dengan bentuk pernikahan. Untuk pencegahannya sendiri menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Nah, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.